Oke, fix aku benci Viva Video. Karena lihat ya, sobat Miss Queen harus beli VIP, sayang banget uangnya. Jadi kita rekam aja ya layarnya, tidak apa-apa ya teman-teman. Kita play dari awal, dari zaman dinosaurus. Dah kagak ketemu dah. Mana tuh? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di YouTube channel aku. Ya, ada kayak YouTuber banget gak tuh? Oke, aku mau sharing book hari ini. Judul bukunya Jangan Jatuh Cinta Tapi Bangun Cinta, karyanya Stephen Cornwallis sama Ina Agustina. Oke, emang kalau ngebahas cinta tuh gak ada habisnya ya. Maksudnya kayak banyak banget orang-orang tuh kayak terjebak sama kata cinta, yang ditujukannya itu untuk sesama insan gitu. Padahal kan hakikatnya harusnya cinta itu ditujukan kepada Allah gitu. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada orang tua, cinta kepada suami atau istri, cinta kepada sesama muslim gitu. Memang ada kayak cinta untuk sesama insan. Nah, insannya ini tuh adalah cinta kepada suami atau istri gitu. Nah, problemnya ini tuh kebanyakan anak muda sekarang, gak cuma anak muda aja sih, anak muda kayak umuran sekolah atau yang masih kuliah atau yang udah dewasa tapi belum menikah, belum ada ikatan yang sah, itu banyak banget terjebak sama yang namanya pacaran gitu. Selain memang dilarang oleh agama juga, pula banyak lebih banyak ketidak bermanfaatnya gitu. Contohnya kayak membuat kita hanya fokus sama satu hal gitu. Kayak misalkan pergi kemana harus izin sama si doi nih gitu. Pergi kemana harus sama si doi. Beliin ini itu buat si doi. Dan masih banyak lagi lah, kayak sesuatu yang tidak bermanfaatnya gitu. Apalagi kayaknya tuh budaya sekarang tuh kalau nggak pacaran tuh dianggap kuno, dianggap gak laku, dianggap gak gaul. Makanya kayak orang-orang tuh pada melumrahkan pacaran gitu, padahal kayak sebuah perbuatan zina. Aduh ya Allah, suka jadi ingat zaman-zaman dulu waktu sekolah. Terus saat ini juga ya bukan pacaran sih, tapi ke teman spesial gitu ya. Aduh, pokoknya yang begitulah. Oke, di buku ini juga ngejelasin grafik pacaran gitu, kayak diagram pacaran gitu. Dimulainya dari kayak cuman chattingan biasa, terus akhirnya nyaman, terus akhirnya curhat-curhatan. Terus di situ tuh kayak syaitonir rajim itu tidak akan tinggal diam gitu. Tentu saja akan membuat sebuah hubungan gitu di antara kedua insan ini gitu, sehingga mereka pacaran terus pegangan tangan. Habis pegangan tangan ya nauzubillah min dzalik, melakukan hal yang seperti itu gitu. Semoga kita selalu dijauhkan ya, nauzubillah min dzalik. Karena maksiat itu dimulai dari hal-hal yang kecil gitu. Aku juga di sini tuh kayak disadarkan sama beberapa kata-katanya gitu. Terlalu banyak komitmen palsu yang terjadi saat masih pacaran gitu, dan berujung ke kayak hal seperti hamil di luar nikah gitu. Kayak hal itu tuh banyak banget kasusnya di Indonesia gitu. Entah itu di lingkungan aku juga udah banyak banget, apalagi ya di seluruh Indonesia gitu. Karena komitmen palsu kayak let's say seorang melakukan hubungan suami istri tapi kayak enggak kok, aku janji bakalan nemenin kamu dan lain sebagainya. Akhirnya ya mereka melakukan itu dan terjebak sama komitmen yang mereka buat gitu.
apalagi zaman sekarang tuh kayak ngeri banget gitu, kayak banyak banget anak yang putus sekolah gara-gara dia hamil. Terus ya masih ada banyak pernikahan dini lah gitu. Kayak apa ya, kesenangannya itu hanya sesaat gitu, gak ada berpikir dalam jangka panjangnya. Mungkin ada juga yang melakukan itu karena takut gak punya lagi jodoh gitu, kayak mereka tuh berpikir seolah kayak ada yang mau nih sama gue gitu, takutnya kalau nggak sama dia nggak ada nih yang mau sama aku gitu. Padahal tuh seharusnya kita harus percaya sama Allah, karena jodoh dan rezeki itu udah ada yang ngatur, tinggal kitanya harus sibuk memperbaiki diri gitu, dengan di segala aspek gitu, entah itu fisik, akhlak sih yang paling utama gitu, karena itu semua yang akan membimbing kita, itu semua yang akan membuat kita menjadi manusia yang lebih berpikir, manusia yang lebih bermanfaat gitu. Di buku ini juga dikatakan untuk kita harus ya lebih sibuk untuk memperbaiki diri gitu, agar kelak punya pasangan yang insya Allah sesuai dengan ridhonya Allah gitu. Karena kan ada ayat juga ya yang kayak, aku lupa ayat berapa, pokoknya perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik juga gitu. So kita harus percaya itu semua gitu, diserahkan semuanya ke Allah. Tapi bukan maksudnya pasrah ya, balik lagi kita juga harus memperbaiki diri kita juga gitu. Karena kalau mengejar cantik secara fisik gitu, kayaknya akan luntur juga ya, maksudnya kayak berarti nanti kalau udah tua udah nggak cantik lagi, nggak bakalan suka lagi gitu. Makanya kita harus pandai untuk memilih pasangan, kita pilih yang inner beauty-nya tuh terpancar dari dalam gitu, dari akhlaknya dia gitu. Aku juga masih belajar gitu, maksudnya untuk memantaskan diri aku untuk kelak salahnya memang aku siapa gitu. Kayaknya itu aja sih yang menjadi highlight aku di buku ini gitu. Yang pertama, cinta itu memang harus paling utama adalah cinta kepada Allah gitu. Boleh mencintai insan manusia, tapi kepada pasangan yang halal gitu, kayak suami atau istri gitu. Terus untuk yang belum pernah pacaran, aku ucapkan selamat dan jangan pernah melakukannya gitu. Karena kalian kayak emas gitu loh, kayak jarang zaman sekarang tuh orang yang gak pacaran gitu, kayak bisa dihitung jari lah ya kayaknya. Terus pantaskan diri, perbaiki diri, perbaiki akhlak, agar kita punya pasangan yang insya Allah diridhoi Allah gitu. Juga harus percaya bahwa jodoh sama rezeki itu sudah diatur sama Allah. Jangan lupa juga kita harus memperbaiki diri selalu ya teman-teman. Udah itu aja sih kayaknya. Terima kasih. Assalamualaikum.